Apakah rokok itu haram, makruh, atau bahkan hukumnya halal? Berikut ini penjelasan para kiai dan para ustadz. Hukum rokok, Muhammadiyah mengharamkan, NU memakruhkan. Tapi bagi orang NU, rokok bisa menjadi haram. Kapan? Ketika dirokok oleh orang yang punya penyakit jantung. Ketika ibu-ibu hamil, maka menjadi haram. Tapi selama tidak, makruh. Muhammadiyah haram. Gara-gara itulah saya mengatakan orang NU masuk surganya lebih dahulu dibandingkan Muhammadiyah. Kenapa? Karena imannya orang NU lebih kuat. Kenapa Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena Muhammadiyah takut dengan peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu. Sementara orang NU nggak percaya, yang membunuh bukan rokok, tapi malaikat Israel alaihi salam. Rokok wajib. Ya nom-noman orang rokok apa lho? Paru-parumu kok nggih apa? Ngono lho. Apa ya fungsi? Lah iya. Iki karo nakoni aku tak ngerokok ora apa-apa ya. Nah aku dihujat ewang ngono, malah kowe ngewangi ngujat. Cah gemblung. Jamaah tolol. Lah iki bolo tim ngono sing kompak ngono, Bos, ngedor rahmate Gusti Allah. Saiki sing wani rokok iku nuntut sing ngaramno dalile ndi nek rokok haram. Kowe ora didalilkan sing ngaram, kan gak mungkin Quran mbek hadis bakar rokok, ora menggawean tapi. Terus sing ngaramno muni saiki dalile halal ndi ya, terus iki dalil ndi? Wa kulu wasrobu ya nglebokno rokok. Wong rokok bahasa Arab wis bingung no. Ayo coba rokok kategorine mat'am apa masrob? Ayo jawab jujur. Nak lah mat'am wala. Ayo jenisnya yang termakan apa terminum? Ya jawab. Ayo bingung no kan. Lah terus bukan ada dalil di. Saya ora ono bahasa Arab, beda Islamis. Sing rokok wis karepe ngono, sing ora karepe ngono. Kowe mati ya do mati dhewe-dhewe. Ustaz, tolong tunjukkan dalam Al-Qur'anul Karim mana ayat tentang rokok. Waduh. Susah ini kalau dapat orang pintar kayak gini. Tolong tunjukkan di Al-Qur'an kalau beras itu halal. Mana ada beras dalam Al-Qur'an? Tunjukkan. Nggak ada beras dalam Al-Qur'an Karim. Sebagaimana tidak ada rokok dalam Al-Qur'an Karim. Karena Rasul SAW tidak pernah makan beras selama hidupnya. Nggak ada beras di Madinah. Nggak ada beras di Mekah. Tapi Islam datang untuk alam semesta ini. Ada kaidah-kaidah umum yang disebutkan dalam Al-Qur'an Karim. Nabi datang yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Menghalalkan yang baik-baik, baik halal. Dan mengharamkan yang buruk-buruk. Sampai dikatakan yang buruk itu adalah yang membahayakan. Semua yang membahayakan itu haram. Dan ada sebuah kaidah. Sabda Nabi SAW. La darara wa la dirar. Tidak boleh kita membahayakan diri sendiri. Dan kita tidak boleh membahayakan orang lain. Tidak boleh. Rokok itu membahayakan diri sendiri apa tidak? Membahayakan. Membahayakan orang lain tidak? Membahayakan. Makanya kalau ada orang mengatakan rokok tapi Ustaz masih ada manfaatnya. Oh iya. Adakah bapak yang habis makan ngerokok sama anaknya sama istrinya, anaknya dikasih ini baik ini, jos, anak bagus coba, anaknya suruh nggak ada, bapak jangan ngerokok, bapaknya ngomong sama anaknya jangan ngerokok, ngomong sama istrinya jangan ngerokok, lalu dia ngerokok, lalu mengatakan makruh, loh kalau makruh kenapa anaknya nggak diajak ngerokok? Engkau tahu bahaya ini, maka tolonglah, yang masih mengatakan makruh belajar lagi tentang rokok, manfaat dan bahayanya. Apakah ngisap rokok itu berpahala? Saya akan jelaskan dalam 4 poin, lengkap dengan semua dalil dari Al-Quran dan juga penjelasan sains. Pertama, karena dia membinasakan. Dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 195. Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dengan tangan-tanganmu sendiri kepada kebinasaan. Fakta membuktikan, pertama, ijma kesepakatan semua dokter bahwa rokok itu membahayakan. Nggak ada dokter yang membolehkan. Yang kedua, data dari WHO sendiri tahun 2025, per tahun ada korban jiwa lebih dari 7
orang. Alasan kedua karena rokok termasuk khaba'ith. Dalil pengharamnya ada di surat Al-A'raf ayat 157. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dan dia Allah mengharamkan segala jenis khabith. Rokok termasuk khabith yang buruk, berbahaya. Fakta berbicara, rokok mengandung 70 bahan kimia penyebab kanker. Dan ini bahkan nggak ada di hal-hal yang haram lainnya seperti babi, khomer. Bahkan jika dikonsumsi terus-menerus, rokok disebut lebih parah dibandingkan khomer dan babi. Yang ketiga, unsur tabdzir atau pemborosan. Dalil pengharamnya ada di surat Al-Isra ayat 26-27. Larangan membuang-buang harta. Karena yang membuang harta termasuk dari saudaranya syaitan. Fakta membuktikan dari data BPS tahun 2023. Di rumah tangga orang miskin, mereka habiskan 12% pengeluaran untuk rokok. Sedangkan hanya 3% untuk pendidikan anak. 4 kali lipat dari biaya pendidikan. Bahkan PDPI mengatakan bahwa kerugian yang dicapai oleh negara gara-gara rokok adalah 288 triliun. Ini membantah bagi yang mengatakan rokok tetap memberi penghasilan. Kenyataannya malah rugi. Yang keempat, karena membahayakan orang lain. Dalilnya jelas hadis riwayat Ibnu Majah bahwa Nabi bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Fakta membuktikan dari data WHO dan PMC, sekitar 1,2 sampai 1,6 juta orang meninggal sebagai perokok pasif. Mereka menghirup dari udara rokok orang lain, bukan ngirupnya sendiri. Dan ini terjadi setiap tahun. Lalu bagaimana fatwa ulama tentang rokok ini sendiri? Fatwa MUI nomor 11 tahun 2009 menyatakan haram untuk anak-anak, remaja, dan wanita hamil. Dan juga haram di tempat-tempat publik. MUI masih belum mengharamkan secara mutlak. Berbeda dengan Tarjih Muhammadiyah. Pada tahun 2010 mereka mengharamkan rokok, dan pada tahun 2020 mereka mengharamkan vape. Bagaimana dengan lembaga fatwa di Arab sana? Lembaga fatwa Arab Saudi jelas mengharamkan. Begitu juga dengan lembaga fatwa dari Mesir, menyatakan haram juga. Termasuk negara-negara tetangga seperti Filipina, Singapura, Malaysia, dan banyak sekali negara lain semuanya mengharamkan. Yang perlu dicatat ada fatwa dari Al-Azhar yang jelas mengharamkan bukan hanya rokoknya saja, tapi juga bagi yang membeli, menjual, dan memproduksinya. Lalu dengan semua banjir data dan fakta ini, apakah masih mau dikatakan menghisap rokok itu berpahala? Coba dipikir ulang. Bagaimana membantah orang yang mengatakan hukum rokok makruh, bahkan ada yang bilang sunnah? Siapa yang bilang sunnah? Ada konon, ada yang bilang, ada sebagian ustadz atau sebagian kiai mengajar pengajian, dia bilang rokok ini wajib bagi saya. Kalau saya tidak ngerokok, saya tidak bisa ngajar. Itu namanya kecanduan. Sama, ada orang kalau nggak morfin dia stres. Dia nggak, stresnya bisa hilang kalau dia apa? Pakai morfin. Dia bilang jadi morfin jadi halal, jadi wajib? Ya, enggak kan? Enggak. Ya, rokok itu haram. Ya, saya termasuk orang yang paling terganggu dengan rokok. Ya, kalau orang tidak biasa merokok itu sangat stres dengan orang yang merokok. Ya, kata Nabi SAW, la darar wa la dirar. Tidak boleh memberi kemudaratan kepada diri sendiri dan tidak boleh juga memberi kemudaratan kepada orang lain. Ad-dararu yuzal. Ya. Dalam kaidah namanya kemudaratan harus dihilangkan. Dan orang yang merokok dia memberi kemudaratan kepada dirinya dan memberi kemudaratan kepada orang lain. Ente kalau merokok yakinlah haram. Jangan ente bilang sunnah. Kalau ente yakin itu haram, suatu saat ente bisa meninggalkan. Berdoa kepada Allah supaya bisa meninggalkan. Tapi kalau itu sunnah. Gimana mau ditinggalkan sunnah? Dapat pahala merokok. Ini ngawur seperti ini. Apalagi wajib, bukan cuma sunnah. Hukumnya apa? Wajib. Saya sering sampaikan, rokok itu hukumnya haram. Merokok hukumnya haram, ya, karena kita tidak boleh merusak diri kita sendiri. Tidak boleh memberi kemudaratan kepada diri kita sendiri. Diri kita ini nikmat, dan setiap nikmat akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan kita berkata, ini kan badan-badan saya, jantung-jantung saya, paru-paru saya, terserah mau saya rusak atau enggak. Ya, terserah saya, enggak. Semua yang Anda rasakan adalah nikmat, adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia berkata, ini nyawa saya, terserah saya. Enggak. Itu nyawamu, jasadmu, titipan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita rusak. Jangankan dirimu, hartamu saja kau rusak tidak boleh. Betul tidak? Ya, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Kata Allah, mubadzir adalah temannya syaitan. Kalau orang kemudian punya mobil dia bakar, dia ledakkan, ya. Ini bahlul atau bukan? Bahlul. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau orang rokok di tempat umum, dia akan menzalimi berapa orang? Enggak tahu. Di tempat umum itu orangnya banyak dan kita nggak tahu siapa saja.
Kalau yang dizolimi suami, yang dizolimi istri, yang dizolimi anak, mau minta maaf, orangnya ketahuan, itu aja. Tapi kalau ngerokok di bus, terminal, ngerokok di tempat wisata, alun-alun, ngerokok di WC umum, jenengan tahu, punya data siapa yang masuk ke WC setelah jenengan. Untuk minta maaf maksudnya. Emang kenapa kalau nggak minta maaf? Oh, tunggu nanti di akhirat. Setiap orang yang terzolimi di akhirat berhak untuk menuntut pahalanya jenengan. Berarti akan berapa puluh atau ratus orang yang mengantri untuk meminta pahala kita nanti di akhirat. Bukan urusan ringan. Bisa-bisa nanti amal kita di akhirat bisa habis. Gara-gara rokok. Loh kok bisa Ustaz gara-gara rokok? Iya. Ketika jenengan merokok itu berapa orang yang dirugikan? Berapa orang yang dizolimi? Sehari kira-kira dari rokok yang dihisap itu berapa manusia dalam satu hari yang dizolimi? Berapa? 10 ada? Lebih? Selawe? Ya wis kira-kira selawe. 25 orang misalnya. Kita rugikan. Loh Ustaz selawe wong sikang di. Loh jenengan ngerokok di mana? Di tempat umum. Ya. Tempat umum itu bisa terminal, bisa alun-alun, bisa pasar, bisa kamar mandi, WC, itu tempat favorit. Itu dari sekian banyak orang yang menghisap asap rokok, semuanya berarti jenengan dolimi. Katakanlah satu hari 25 orang yang didolimi, perokok pasif. Katanya perokok pasif itu lebih bahaya daripada perokok aktif. 25 orang ini didolimi. Itu satu hari. Berarti kalau 10 hari berapa orang? 250 orang. Kalau 1000 hari? 2500 orang. 1000 hari berarti 3 tahun. Perokoknya sepirang tahun? 10 tahun. Berarti 7500 orang yang dizolimi kira-kira. Atau bahkan lebih. 7500 orang nanti di hari akhirat akan nuntut. Aku mien meriang gara-gara kok. Aku mien paru-paru gara-gara kok. Aku mien kena jantung gara-gara kok. Ayo bertanggung jawab. Sing rokok kepriye? Lho kepriye tanggung jawab orang dokter jantung nang kene? Kenapa enggak ada? Ini akhirat, ini lagi ngomongin akhirat. Bukan ngomongin sekarang, ngomongin nanti di akhirat. Anak-anakku sakit gara-gara kamu. Mana pertanggung jawabannya? Ya terus kepriye maning? Ya wis kene pahalane. Pahalane iya. Penebusan dosa nanti pada hari kiamat, perbuatan zalim itu dengan pahala. Pahala kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa orang tadi? 7.500 orang ngantri. Semuanya minta jatah pahala kita. Apa kira-kira cukup pahalanya gue bagi wong 7.500? Kurang. Berarti pahalanya entong. Terus nembe wong 500 sesi sisa pira? 7.000 isi pada ngantri urung oleh jatah pahala terus kepriwe Ustaz? Dosa orang 7.000 tadi akan dicabuti oleh Allah kemudian dikasih kepada jenengan.